Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahu ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Wassalawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fi niyyati wal qawli wal amal wa ba'du. Ila nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i was salihin, khususan ila sultanil awliya asy-syaikh Abdul Qadir al-Jilani wa syaikh Ahmad ar-Rifai wa syaikh Bahaidana Naqsyabandi wa syaikh Abdullah al-Harari wa ila arwahi muassisi jam'iyyati Nahdlatul Ulama asy-syaikh Muhammad Hashim Asy'ari wa syaikh Bisri Sansuri wa syaikh Abdul Wahhab Hasbuwah wa ila arwahi jami'i ahli al-qubur minal muslimin wal muslimat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, pemirsa Madu TV rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali mentakdirkan kita untuk bisa bersama-sama dalam majelis Ilmuddin melanjutkan pengajian kitab Sahih Al-Bukhari, Kitabul Ilmi. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan istiqamah kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Kita ikhlaskan niat kita masing-masing, kita ngaji lillahi ta'ala. Babu ma yustahabbu lil alimi idza su'ila ayyun nasi a'lamu fayakilul ilma ila Allah. Bab menjelaskan tentang disunnahkannya seseorang untuk mengatakan Allahu a'lam ketika ditanya tentang siapa manusia yang paling berilmu. Telah kita baca sebagian atau sedikit dari hadis panjang yang disebutkan dalam bab ini. Kita baca kemudian kita lanjutkan sesuai dengan akhir yang kita baca kemarin. Wa bihi ilaihi qala haddatsana Abdullah bin Muhammadin qala haddatsana Sufyanu qala haddatsana Amrun qala akhbarani Sa'id bin Jubairin qala qultu li ibni Abbasin inna Naufan al-Bikaliyya yaz'umu
anna Musa laysa bi Musa bani Israil, innama huwa Musa akharu. Faqala kadzaba aduwwullah. Qala haddatsana Ubay bin Ka'b 'anil Nabiy sallallahu alaihi wasallam qama Musa an-nabiyyu khatiban fi bani Israil fasu'ila ayyun nasi a'lamu faqala ana a'lamu fa'ataballahu alaihi idh lam yaruddal ilma ilaihi fa'auhallahu ilaihi anna abdan min ibadi bimajma'il bahrain. Ini yang belum kita baca. Fa'auha nuli paring wahyu sapa Allahu Gusti Allah ilaihi maring Nabi Musa anna abdan satemene ana kawula min ibadi saking pira-pira kawulaku bimajma'il bahraini ana panggonan pertemuane laut loro. Huwa utawi abad iku a'lamu luweh ngaweruhi mingka tinimbang saking sira ing dalem sebagian perkara. Qala dawuh sapa Nabi Musa, ya Rabbi, hu pangeran ingsun, wa kaifalan halih kaya apa bihi talan kanggo metuki abad. Faqila nuli dan ucapaken lahu maring Nabi Musa, ihmil gawa sapa sira hutan ing iwak fi miktalin ing dalem wadah. Faidha wadah kang gede miktal. Faidha faqadtahu mongko tatkalane kelangan sapa sira ing iwak fahuwa mongko utawi abad iku sama ana ing dalem mangkono panggonan. Fantalaqa nuli budal sapa Nabi Musa wantalaqa lan ya budal bifatahu sapa Musa bifatahu kelawan pemudane Nabi Musa, maksudnya teman yang masih muda dari Nabi Musa, rupane Yusha ibn Nun, Yusha ibn Nun. Wa hamala lan gawa sapa karone khutan ing iwak fi miktalin ing dalam miktal ing dalam wadah. Hatta kana sehingga ono sapa karone Nabi Musa lan Yusha bin Nun inda sakhrati ing dalam sandinge watu kang gedhe. Wa wada'a nyeleh sapa karone ru'usahuma ing sirahe karone wa nama lan turu karone fansalla nuli ucul apa alhutu iwa minal miktali saking wadah. Fatakhadha nuli ndateaken fatakhadha sabilahu mongko ndateaken apa iwa sabilahu utawa fatakhadha mongko ndateaken sapa Allah sabilahu ing dalane iwa fil bahri ing dalam laut atau fatakhadha kitanya fatakhadha mongko ndateaken apa iwa sabilahu ing dalane iwa fil bahri ing dalam laut saroban ing dalan wa kana lan ono mangkono iku li Musa ketuwe Nabi Musa wa fatahu lan pemudane Nabi Musa ajaban iku ajaban gawa. Hadirin rahimakumullah. Jadi kemarin telah kita jelaskan bahwa ketika Nabi Musa alaihi salam beliau sedang berceramah di tengah-tengah umatnya Bani Israel,
Kemudian ada salah seorang di antara mereka bertanya, "Wahai Nabi Musa, siapakah orang yang paling alim di muka bumi ini?" Kemudian Nabi Musa alaihissalam menjawab, "Ana a'lam." Saya orang yang paling alim. Perkataan Nabi Musa alaihissalam seperti yang kemarin telah kita jelaskan, ini bukan kesombongan dari Nabi Musa alaihissalam. Karena seorang Nabi maksum dari dosa besar, nggak ada di dalam hati seorang Nabi itu sombong. Bahkan Nabi Musa alaihissalam adalah teladan dalam ketawadhuan seperti yang sudah kita jelaskan. Tetapi Nabi Musa alaihissalam beliau menyampaikan sesuai dengan kenyataannya, sesuai dengan kenyataan yang Allah anugerahkan kepada beliau, bahwa beliau diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai Rasulullah pada zaman itu. Sebagai Rasulullah, maka beliau adalah orang yang paling alim, orang yang paling luas ilmunya dibandingkan dengan yang lainnya. Itu yang beliau sampaikan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala itu memberikan teguran halus kepada Nabi Musa alaihissalam. Kaitannya di sini adalah kaitannya dengan masalah adab. Masalah adab. Bahwa semestinya Nabi Musa alaihissalam itu mengembalikan pengetahuan tentang hal itu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan Allahu a'lam. Semestinya Nabi Musa, adabnya Nabi Musa alaihissalam, meskipun benar Nabi Musa itu a'lamun nas di saat itu, tetapi dari sisi adab semestinya Nabi Musa alaihissalam itu menjawabnya dengan mengatakan Allahu a'lam. Allah yang lebih mengetahui tentang masalah itu. Siapa yang paling alim? Allahu a'lam. Allah yang lebih tahu. Itu sehingga di sini dikatakan beliau mendapatkan teguran halus oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi itab ketika dinisbatkan kepada Allah tidak seperti itab bagi manusia, teguran yang dilakukan oleh manusia yang merupakan perubahan dari diri seseorang, dari jiwa seseorang ketika melihat sesuatu yang tidak sesuai, yang itu merupakan reaksi dari sesuatu yang lain. Kenapa? Karena sifat Allah Subhanahu wa taala itu semuanya azaliyah, tidak berubah-ubah. Bukan merupakan infial atau reaksi dari suatu perbuatan atau perkataan tertentu. Nah, ini sudah kita jelaskan dalam pertemuan kemarin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu kepada Nabi Musa alaihissalam bahwa ada salah seorang hamba dari hamba-hamba Allah yang tempatnya itu ada di pertemuan dua laut, yang dia itu lebih tahu dari kamu. Maksudnya a'lamu minka, lebih mengetahui dari engkau wahai Nabi Musa, ai fi ba'dil umur, dalam sebagian perkara, bukan dalam semua perkara. Artinya ada sesuatu yang tidak diketahui oleh Nabi Musa, tetapi hambaku itu dia tahu dalam sebagian permasalahan. Karena kita ini kan tidak mengetahui segala sesuatu. Yang mengetahui segala sesuatu itu Allah. Sealim-alimnya orang, seluas-luasnya ilmu seseorang, pasti ada yang dia tidak tahu, yang orang lain itu lebih tahu dalam masalah itu. Misalnya kita
orang yang misalnya ahli dalam bidang fikih, kalau berbicara tentang fikih maka dia sangat hebat, di luar kepala semuanya, dia bicara dengan sangat rinci, dengan sangat luas. Tetapi ketika dia berbicara misalnya tentang ilmu nahwu, banyak yang dia tidak tahu. Sebaliknya yang ini, kalau dia bicara tentang ilmu nahwi misalnya, sangat mahir, sangat luas pandangannya, sangat rinci penjelasannya. Tetapi ketika dia bicara fikih, itu beda. Karena sebagian besar kita itu memiliki dalam ilmu kita, ini perbandingannya kita, agar kita bisa memahaminya, kita ini memiliki takhasus. Kalau misalnya kalian minta saya bicara tentang ilmu fisika, mungkin nggak keluar sama sekali, sedikit pun nggak keluar. Atau kamu ingin saya mengajarkan matematika misalnya, maka bisa nggak keluar sama sekali, terdiam. Kenapa? Saya nggak punya ilmu tentang itu. Bisa difahami? Jadi ada sebagian perkara yang diketahui oleh Khadir, tetapi Nabi Musa alaihissalam tidak tahu. Tetapi secara umum ilmunya Nabi Musa itu lebih luas dibandingkan dengan ilmunya Nabi Khadir. Karena Nabi Musa alaihissalam itu Rasulullah, beliau Nabiun Rasul. Sementara Nabi Khadir, beliau seorang Nabi yang bukan Rasul. Bahkan sebagian ulama mengatakan beliau adalah waliullah. Meskipun yang lebih unggul pendapat yang mengatakan bahwa Khadir adalah Nabi, bukan wali. Nanti akan ada buktinya di dalam hadis yang panjang ini. Hadirin rahimakumullah. Jadi huwa a'lamu minka artinya fi ba'dil umur. Dia, hambaku itu, yaitu Nabi Khadir, itu lebih tahu dibandingkan kamu dalam sebagian perkara. Ini penting untuk diperhatikan, karena jika orang memaknainya secara zahir, nanti akan menganggap bahwa Nabi Khadir alaihissalam itu lebih luas ilmunya dengan Nabi Musa alaihissalam. Padahal Nabi Musa adalah Rasulullah, seorang Rasul, bahkan Rasul ulul azmi. Kemudian Nabi Musa alaihissalam berkata, ya Rabbi wa kaifa bihi. Jadi ini kan kisah, ini merupakan, kalau dari yang itu adalah dawuhnya Allah, firman Allah, maka ini ibarah ya, bukan artinya kalam Allah itu begini. Ketika misalnya Allah kemudian berfirman, inna abdan min ibadi bimajma'il bahrain, menggunakan bahasa huruf dan suara, enggak. Ini adalah ungkapan, gambaran atau ungkapan dari sifat kalam Allah subhanahu wa ta'ala yang diungkapkan dalam bahasa Arab. Karena Nabi Musa alaihissalam sendiri kan tidak menggunakan bahasa Arab. Ini kan diungkapkan dalam bahasa Arab oleh diungkapkan di dalam bahasa Arab pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa kaifa bihi, Nabi Musa alaihissalam berkata, wahai Tuhanku, bagaimana jalan untuk bisa atau cara untuk bisa bertemu dengan hambamu itu. Jadi ketika diberitahu bahwa ada seorang hambaku yang dia lebih mengetahui darimu dalam sebagian permasalahan, kemudian Nabi Musa, beliau ingin bisa berjumpa dengan hamba Allah itu yang a'lamu minhu, yang lebih mengetahui daripada Nabi Musa dalam sebagian perkara. Ini
menunjukkan apa? Ketawaduan Nabi Musa alaihissalam. Ketika diberitahu ada seseorang yang dia dalam sebagian hal lebih tahu dari kamu, Nabi Musa kemudian ingin mendatangi orang itu dan belajar kepadanya. Padahal beliau lebih alim dibandingkan dengan itu. Itu teladan yang diberikan oleh Nabi Musa kepada kita. Nah, sebagian besar kita, kalau seseorang itu misalnya sudah jadi kiai, misalnya dia sudah nggak mau belajar lagi, apalagi kepada orang yang ilmunya lebih sedikit daripada dia. Sangat sedikit orang yang rendah hati mau belajar kepada yang lebih muda atau yang lebih sedikit ilmunya. Padahal ilmu itu dia tidak memilikinya. Ilmu tersebut dia tidak memilikinya. Karena ada kiber dalam hatinya. Nabi Musa enggak, sama sekali enggak ada sombong. Ketika diberitahu ada hamba Allah yang lebih mengetahui dari Nabi Musa dalam sebagian permasalahan, beliau pun ingin belajar kepada orang itu. Bagaimana caranya agar aku bisa ketemu orang itu? Ya Allah. Faqila, kemudian dikatakan kepadanya, ihmil hutan. Kamu ambil atau kamu bawa ikan fi miktalin dalam sebuah wadah yang besar. Miktal itu sebuah wadah yang besar yang dikatakan itu cukup untuk memuat 15 sok. Satu sok itu 4 kali ini. Satu sok. Kalau dikilokan, kalau beras itu sekitar 2 kilo. Itu satu soknya itu 15 sok. Berarti kan wadahnya besar ya, besar. Karena wadah itu cukup, miktal itu cukup untuk mewadahi 15 sok. Bawalah ikan, kemudian diletakkan dalam sebuah wadah yang besar. Yang ikan ini bukan ikan hidup, ya. Ikan asin, ya. Jadi membawa ikan asin untuk sebagai bekal, karena untuk bekal dimakan di perjalanan. Karena perjalanannya bukan perjalanan yang mudah seperti sekarang, pakai pesawat atau kereta api, berjalan kaki. Jika kamu nanti kehilangan ikan itu, maka hambaku itu, Khadir, itu ada di situ. Di tempat kamu kehilangan ikan itu, maka ikan itu ada di sana. Fantalaqa wantalaqa bifatahu Yusha ibn Nun. Kemudian berangkatlah demi untuk mencari ilmu, demi untuk mendapatkan ilmu, untuk berguru kepada seorang guru yang alamatnya belum jelas. Kalau kalian kan alamatnya sudah jelas, mau kemana? Oh, ke sana, ke Baitul Iman. Di mana alamatnya? Kediri, Jawa Timur, sudah jelas. Naik apa? Kereta. Naik apa? Pesawat. Sudah jelas alamatnya. Ini nggak jelas alamatnya, hanya diberi tahu saja, pokoknya jalan saja. Kamu membawa ikan, jika di tempat itu ikan kamu hilang, berarti disitulah kamu nanti akan ketemu orang itu. Nggak jelas ciri-ciri orangnya kayak apa. Ini yang menunjukkan kepada kita bahwa belajar ilmu agama itu ya penuh dengan perjuangan, penuh dengan perjuangan, harus sabar. Kalau nggak sabar ya malas lah. Kalau kalian misalnya seperti Nabi Musa, kamu pokoknya pergi saja ke Jawa Timur sana, harus lebih spesifik lagi alamatnya. Itu. Kalau sekarang ya lebih sangat-sangat mudah, ada Google Map itu udah diginikan langsung sampai sekarang ya. Jadi keduanya beliau berangkat ditemani oleh seorang pemuda namanya Yusha bin Nun. Ini teman perjalanan Nabi Musa alaihissalam. Karena dalam safar, dalam bepergian itu memang dianjurkan kita membawa teman.
Kalau bepergian yang jauh, hendaknya kita membawa teman. Baik laki-laki, maksudnya laki-laki dia juga membawa teman, apalagi kalau perempuan, maka dia tidak boleh bepergian jauh tanpa mahram. Dia harus bersama mahramnya atau bersama suaminya dalam bepergian yang jauh. Tidak boleh seorang perempuan, haram bagi seorang perempuan melakukan safar bepergian jauh tanpa didampingi mahram atau suaminya, kecuali jika ada kedaruratan. Nah, itu baru diperbolehkan. Nabi Musa ditemani Yusha bin Nun, seorang yang masih muda. Keduanya membawa ikan yang diletakkan di miktal tadi, sebuah wadah besar tadi. Kana inda sakhrati wada'a ru'usahuma wa nama fansallal hutu minal miktal. Nah, ini singkat cerita, beliau sudah berangkat dalam di suatu pantai yang di situ Nabi Musa alaihissalam ditakdirkan bisa bertemu dengan Nabi Khadir. Di situ ada sebuah batu besar yang kemudian keduanya itu ketika sampai di situ keduanya itu sudah capek, ingin untuk beristirahat. Maka keduanya kemudian tidur di situ minal miktal. Jadi ikan yang itu sudah dimakan, ikannya itu sudah dimakan separuh. Jadi kalau ikan, misalnya ikannya kan begini, yang sebelah sini sudah dimakan, yang sebelah sini belum dimakan. Dikisahkan ketika itu diletakkan di atas di batu itu, kemudian keduanya tidur, yang Nabi Musa dan Yusha bin Nun itu sedang tidur. Itu dia terkena air, namanya ma'ul hayah. Jadi air kehidupan yang pernah diminum oleh Nabi Khadir alaihissalam juga, yang menjadikan Nabi Khadir alaihissalam itu dipanjangkan umurnya. Sehingga sampai hari ini pun Nabi Khadir masih hidup, dan nanti sampai pada hari kiamat. Itu siapa? Nabi Khadir karena mendapatkan barokah minum namanya ma'ul hayah, air kehidupan. Jadi dari dasar batu itu mengalir ma'ul hayah, sehingga mengenai ikan itu. Kemudian ikannya hidup. Ikan yang sudah mati, bahkan ikan asin itu, dia gerak-gerak hidup. Padahal tinggal sebelah badannya, yang sini masih utuh, yang sini tinggal durinya saja. Tinggal durinya saja. Tetapi dia kemudian kena air itu, dia bergerak-gerak. Kemudian dikatakan di sini fatakhadha sabilahu fil bahri saroba wa kana li Musa wa fatahu ajaba. Jadi ikan itu kemudian mendapatkan jalannya, bahkan di semacam ini keajaiban yang terjadi, bahwa ikan itu seperti ada jalan yang kemudian dilalui oleh ikan tersebut untuk kemudian ke dalam lautan. Nah, ini dikisahkan juga di momen yang lain oleh Ibnu Atiyah. Ada seorang ulama namanya Ibnu Atiyah, itu pernah menemukan sebuah ikan di laut, yang ikannya itu yang sebelah ada dagingnya, yang sebelah nggak ada. Itu. Jadi beliau pernah menemukan ikan yang seperti itu. Dan kemungkinan ikan itu sekarang juga masih ada di laut, jenis ikan seperti itu. Jadi ada jenis ikan yang sebelah sini ada dagingnya, yang sini nggak ada dagingnya. Yang kemudian
Yaitu ada di suatu daerah ya, suatu daerah di laut, daerah tertentu itu ada ikan modelnya kayak begitu. Kalau kita lihat macam-macam ikan itu kan mau macam-macam ikan itu bisa ribuan jenisnya modelnya. Bahkan ada yang mukanya kayak manusia juga. Macam-macam apa namanya jenis ikan itu. Jadi Ibnu Atiyah itu mengatakan tentang ikan yang beliau temukan itu, beliau mengatakan bahwa ikan ini adalah keturunan dari ikannya Nabi Musa alaihissalam. Keturunan. Jadi kan dulu cuma satu ikannya, tapi kan kemudian dia kan hidup di laut, kemudian beranak pinak. Ini adalah keturunannya, sehingga kayak seperti itu. Jenis ikan di masa Nabi Musa alaihissalam, kejadiannya. Dan itu merupakan mukjizat bagi Nabi Musa alaihissalam. Hadirin rahimakumullah. Kita lanjutkan sekarang. Jadi ikan tadi apa? Lepas, ikan itu lepas dengan kisah yang tadi sudah kita ceritakan. Fantalaqa nuli budal sapa karone Musa lan Yusha bin Nun baqiyata lailatihima ing dalem sisa wengine karone wa yaumihima lan dinone karone. Falamma asbaha nuli tatkalane wis dadi isu qala dawuh sapa Musa Nabi Musa li fatahu maring pemudane Nabi Musa, atina nekakna sapa sira ing kita ghadaana ing panganan kita. Laqad lakina teman-teman wis nemui ing kita min safarina saking perjalanan kita hadza ya iki nasoban ing capek kesel. Walam yajid lan ora nemu sapa Musa masan ing nemui minan nasobi saking kesel capek hatta jawaza sehingga nglewati al makana ing panggonan alladzi kang umira kang den perintah bihi kelawan alladzi. Jadi kemudian keduanya setelah tidur belum menyadari kalau ikannya itu sudah lepas dari wadah itu. Setelah bangun dari tidurnya, kemudian keduanya pun melanjutkan perjalanan. Siang malam beliau terus melakukan perjalanan sampai di waktu pagi, waktunya makan. Nah, artinya beliau kemudian berkata kepada Yusha bin Nun, kamu ambil makanannya. Artinya ini ghada di sini maksudnya adalah makanan yang dimakan di waktu pagi. Jadi Yusha yang bawa makanannya diminta oleh Nabi Musa untuk mendatangkan makanannya. Nah, kita sudah capek karena perjalanan yang jauh, Dan Nabi Musa itu luar biasa. Beliau tidak berjalan itu terus-menerus. Baru jarang-jarang beliau merasakan kecapean. Nah, karena memang sudah ditakdirkan di sini, ditakdirkan Nabi Musa kan dipertemukan. Untuk dipertemukan, udah saatnya beliau itu dipertemukan dengan Nabi Khadir alaihi salam. Sehingga kemudian beliau merasa capek. Kalau sudah ditakdirkan itu ya ada saja penyebab sesuatu itu untuk kemudian beliau bisa bertemu. Sehingga setelah lewat perjalanan jauh, beliau kemudian merasa capek dan ingin untuk makan. Kalau nggak capek kan terus jalan, semakin jauh nanti, semakin jauh dari tempat yang tadi, tempat Sokhrah yang beliau istirahat di sana. Kemudian faqala
kita lanjutkan dulu. Faqala lahu fatahu. Faqala nuli ngucap lahu maring Nabi Musa sapa fatahu, pemudane Nabi Musa Yusha bin Nun, araaita ana ta ningali sapa sira it awaina tatkalane berlindung sapa kita ila sakhrati maring watu kang gedhe, fa inni mongko satemene ingsun iku nasitu lali sapa ingsun alhuta ing iwak. Qala dawuh sapa Musa, zalika utai mangkono nasitul khut iku ma perkara kuna kang ana sapa kita iku naberi ngarepaken sapa kita. Fartadda nuli bali sapa karone ala atharihima ing atase ngikuti bekase karone kososo kelawan ngikuti temenanan. Falamma intahaya mongko tetkalane wis rampung sapa karone utawa wis tumeka sapa karone ila sakhrati maring watu idza rajulun tumataan utawi wong lanang musajjal kang kemulan bisauben atau kang nutup ya, bisauben kelawan kain au qala utawa dawuh tasajja dawuh sapa perawi tasajja tutupan sapa rajul bisaubihi kelawan kaine rajul. Fasallama nuli uluk salam sapa Nabi Musa, assalamualaikum. Faqala al-Khadir, faqala nuli dawuh sapa al-Khadiru Khadir, wa anna bi ardika salam. Wa anna kaya apa ing dalem bumimu, ing dalem bumi sira assalamu utawi salam. Faqala nuli dawuh sapa Nabi Musa, ana utawi ingsun iku Musa. Faqala nuli dawuh sapa Khadir, Musa Bani Israil. Qala jawab sapa Nabi Musa, na'am. Iya. Qala dawuh sapa Nabi Musa, hal attabi'uka ana ta melu sapa ingsun ing panjenengan ala antu'allimani ing atase yen to ngulang sapa panjenengan ing ingsun mimma saking perkara ulim ta kang wis den aweh weruhi sapa sira rasyada utawa rusda ing pitutuh. Qala jawab sapa Khadir, innaka satemene sira iku lan tastati'a ora kuasa sapa sira ma'i utawa ma'inya dalam satu riwayat kalau dalam Quran ma'i atau ma'inya sartane ingsun sabra ing sabar. Ya Musa inni ala ilmin, Musa ini satemene ingsun iku ala ilmin ing atase ilmu min ilmillahi saking ilmune Allah. Allamanihi kang wis paring ilmu ing ingsun ing ilmu la ta'lamuhu kang ora ngawruhi sapa sira ing ilmu anta ya sira. Wa anta lan utai sira iku ala ilmin ing atase ilmu allamakahu kang wis ngulang ing sira kang wis ngulang sapa Allah ing sira ing ilmu la a'lamuhu kang ora ngawruhi sapa ingsun ing ilmu. Nah, sampai sini. Jadi kemudian ketika dimintai tadi makanan tadi, kemudian Yusha bin Nun teman Nabi Musa tadi itu mengatakan bahwa saya lupa. Beliau ketika tadi kita itu berlindung atau istirahat di batu tadi, saya lupa dengan ikannya. Itu kata Yusha bin Nun kepada Nabi Musa alaihissalam. Kemudian Nabi Musa mengatakan, dzalika ma kunna nabghi. Itu yang kita cari, itu yang kita inginkan. Kamu lupa itu yang kita inginkan. Kalau nggak lupa ya nggak ketemu-ketemu ini. Karena apa? Tadi perintahnya kan ketika kamu kehilangan ikan, maka disitulah kamu akan mendapati Nabi Khadir. Kalau ikannya terus ada, nggak hilang-hilang, ya semakin jauh perjalanannya. Ketika Yusha bin Nun mengatakan, saya tadi di tempat yang batu kita istirahat tadi,
saya lupa ikannya kemana. Kemudian Nabi Musa mengatakan, dzalika ma kunna nabghi. Nabghi ay ma nurid. Dzalika ma kunna nurid. Itu yang kita kehendaki. Ayo kalau begitu kita kembali lagi. Kembali lagi Nabi Musa dan Nabi Musa dan Yusha bin Nun itu mengikuti jalan yang tadi dilalui. Jadi diikuti betul. Nah, dikatakan di sini fartadda ala atharihima qasasa. Artinya bekas jalan mereka itu diikuti betul jalannya. Kembali dengan melewati jalan yang tadi dilalui ketika sampai di situ. Nah, sampailah kemudian keduanya sampai pada Sokhroh, pada batu tersebut, batu yang besar tempat istirahat yang pertama itu. Nah, disitulah kemudian Nabi Musa alaihissalam melihat seorang laki-laki yang tidur terlentang dengan menutup badannya dengan kain di atas laut. Nah, di atas laut. Nah, ini Nabi Khadir, bukan seperti kita. Nabi Khadir bagi beliau laut itu seperti daratan. Kalau berjalan di atas laut, Nabi Khadir kayak kita berjalan di atas tanah. Nah, di situ terlihat di atas laut ada seorang laki-laki sedang tidur, kemudian menutup badannya dengan sebuah kain. Kemudian Nabi Musa alaihissalam itu mendatanginya dengan mengatakan Assalamualaikum, ma'uluk salam kepada Nabi Khadir alaihissalam. Kemudian Nabi Khadir mengatakan wa anna bi ardika salam. Nah, karena ketika itu yang makna dari wa anna bi ardika salam di sini bagaimana di tanahmu ini, di bumimu ini ada yang mengucapkan salam. Karena pada waktu itu nggak ada orang yang di muka bumi di saat itu di tempat itu nggak ada orang yang beragama Islam. Kok ada orang yang uluk salam, membuat Nabi Khadir itu terheran karena ada yang mengucapkan salam kepada beliau. Kemudian Nabi Musa mengatakan ana Musa, saya adalah Musa. Nabi Khadir bertanya, apakah Musa Bani Israel? Kemudian Nabi Musa menjawab, iya, saya adalah Musa yang berasal dari Bani Israel. Kemudian Nabi Musa menyampaikan hajatnya. Beliau mengatakan, apakah saya boleh untuk mengikutimu dengan syarat engkau mengajariku sesuatu yang kamu sudah diberikan ilmu tentangnya. Artinya beliau bersedia untuk mengikuti Nabi Khadir alaihissalam dengan ketentuan Nabi Musa alaihissalam itu berkenan untuk mengajari ilmu yang tidak dimiliki oleh Nabi Musa alaihissalam. Kemudian Nabi Khadir mengatakan innaka lan tastati'a ma'i atau ma'iya sabra. Kamu nggak akan bisa, kamu nggak akan mampu bersamaku, tidak akan mampu bersabar bersamaku. Wahai Nabi Musa, ini pernyataan Nabi Khadir ini penting untuk kita pahami agar tidak karena ini menjelaskan apa yang tadi kita jelaskan di depan. Ketika Allah berfirman huwa a'lamu minka, bahwa hambaku itu yaitu Khadir lebih mengetahui daripada kamu. Tadi kan kita katakan apa? Fi ba'dil umur, dalam sebagian perkara. Ini dijelaskan oleh Nabi Khadir sendiri. Nabi Khadir mengatakan, wahai Nabi Musa, sesungguhnya aku itu ala ilmin min ilmillah. Saya memiliki pengetahuan dari ilmu Allah yang diajarkan kepadaku yang engkau tidak mengetahuinya. Dan kamu juga memiliki ilmu yang Allah ajarkan kepadamu yang aku tidak mengetahuinya.
Jadi ada Nabi Khadir, ilmu yang beliau dapatkan itu dari Allah, yang diberitahukan oleh Allah kepada beliau. Nabi Musa juga punya ilmu yang lain yang diajarkan oleh Allah kepada Nabi Musa. Jadi ada hal-hal yang Nabi Khadir nggak tahu, yang Nabi Musa itu tahu. Dan ada hal-hal yang Nabi Khadir itu tahu, Nabi Musa nggak tahu. Seperti yang tadi sudah kita gambarkan, kita berikan pendekatan. Karena yang mengetahui segala sesuatu itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang itu seakan-akan sangat alim dari satu sisi, tetapi di sisi yang lain dia bisa sangat bodoh. Dia bisa sangat bodoh. Karena itu enggak terlalu, kita tidak semestinya terlalu kagum ketika melihat seseorang. Karena ilmu yang Allah berikan kepada manusia itu hanya sangat sedikit sekali. Sangat sedikit sekali. Jangan mudah terheran-heran yang kemudian menjadikan seseorang itu fanatis buta terhadap seseorang. Kita mungkin terkagum dengan orang itu hebat sekali ya. Dalam matematika misalnya, dengan begini-begini aja udah tahu. Iya ya, dalam itu coba saya suruh baca kitab, dia nggak bisa. Jadi orang ahli di bidangnya, tetapi tidak ahli di bidang yang lain. Ketika kita mendengar orang bicara misalnya sedikit-sedikit bahasa Inggris, sedikit-sedikit bahasa Inggris, nggak paham kita ngomongnya tuh. Istilah-istilahnya dalam bahasa Inggris, hebat sekali dia. Coba dia ngomong bahasa Arab, dia nggak bisa. Artinya apa? Ya bisanya memang itu, keahlian dia itu. Yang ini keahliannya itu. Keahlian kita beda lagi. Yang masalah itu orang nggak jelas keahliannya apa. Ada sebagian orang yang nggak, ilmu agama nggak bisa, ilmu umum nggak bisa. Ilmu apa yang dia bisa? Bahkan dia sendiri nggak tahu saya ini bisanya apa keahliannya. Itu yang fatal ya, karena memang nggak belajar sama sekali ilmu tertentu. Tapi kalau ilmu din ad-daruri, semuanya harus tahu, semuanya harus ahli. Baik orang itu ahli fikih, ahli nahwu, ahli bahasa Arab, ahli bahasa Inggris, ahli kedokteran, ahli matematika. Kalau ilmu din ad-daruri harus ahli semua dalam bidang itu. Karena itu hukum mempelajarinya fardhun ainiyun ala kulli muslimin. Fardhu ain bagi setiap muslim untuk mempelajarinya. Nggak bisa nggak ahli. Kalau dalam bidang apa? Ilmu fardhu ain. Yang kita maksud orang itu bisa berbeda-beda dalam keahliannya, itu dalam selain ilmu fardhu ain. Misalnya ini ahli sorof, ini ahli nahwu, nggak masalah. Ahli nahwu nggak ahli sorof. Yang ini ahli misalnya ahli fikih yang dimaksud fikih yang mendalam. Yang ini ahlinya tentang tafsir misalnya. Yang ini ahlinya tentang sejarah Islam, yang ini ahlinya tentang ilmu kedokteran. Silakan yang apa namanya selain pada ilmu fardhu ain. Kalau ilmu fardhu ain meskipun dia dokter ya harus ahli ilmu fardhu ain. Meskipun dia seorang tentara, polisi ya harus ahli dalam ilmu fardhu ain. Nggak ada pengecualian dalam ilmu fardhu ain. Tapi dalam ilmu yang lebih dari itu, silakan kita mengambil apa namanya, istilahnya takhusus. Takhusus kita apa? Karena kita nggak bisa menguasai semua bidang ilmu. Jadi Nabi Khadir mengatakan kepada Nabi Musa, wahai Nabi Musa, saya ini artinya memiliki ilmu yang Allah anugerahkan kepadaku, yang engkau tidak mengetahuinya. Dan kamu juga punya ilmu yang Allah anugerahkan kepadamu, yang aku juga tidak mengetahuinya. Maka
Nabi Musa belajar kepada Nabi Khadir adalah tentang ilmu yang Nabi Musa tidak memiliki pengetahuan tentang itu. Nah, bukan belajar tentang ilmu syariat. Enggak. Kalau ilmu syariat Nabi Musa lebih tahu daripada Nabi Khadir. Karena Nabi Musa yang membawa syariat, Nabi Khadir nggak membawa syariat. Nabi Musa yang lebih tahu kalau tentang ilmu syariat ketika itu. Tapi ada hal-hal lain yang Nabi Khadir itu tahu, Nabi Musa tidak tahu karena Allah tidak memberikan anugerah ilmu itu kepada Nabi Musa alaihissalam. Qala satajiduni insyaallahu sabira wala a'si laka amra. Fantalaqa yamshiyani ala sahilil bahr laisa lahuma safinatun. Qala dawuh sapa Nabi Musa satajiduni bakal nemuni sapa panjenengan ing ingsun insya lamun ngersakaken sapa Allah Gusti Allah sabiran ing wong kang sabar wala a'si lan orang langgar sapa ingsun laka maring sira amron ing perintah. Jadi beliau Nabi Musa mengatakan ketika Nabi Khadir mengatakan kamu nggak akan bisa sabar bersamaku. Kemudian Nabi Musa mengatakan menjawab engkau insya Allah akan menemukanku sebagai orang yang sabar. Beliau mengatakan insya Allah. Ya, karena segala sesuatu terjadi dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan itu akidah kita, akidah umat Islam, bahwa segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini terjadi bimasyiatillah. Masyaallahu kan wa ma lam yasha lam yakun. Dan beliau mengatakan wala a'silaka amra, saya enggak akan melanggar perintahmu. Apa yang engkau perintahkan maka akan aku lakukan dan aku tidak akan melanggarnya. Dan itulah etika seorang santri ketika belajar kepada seorang guru. Dia harus sabar, Kalau nggak sabar ya nggak bisa mendapatkan ilmu. Dia nggak boleh melanggar perintah dari gurunya. Selama itu bukan sebuah kemaksiatan, maka seorang santri mentaati gurunya. Itu sebuah adab yang di sini diajarkan oleh dalam kisah Nabi Khadir dan Nabi Musa alaihissalam. Karena dalam kisah ini Nabi Musa alaihissalam itu sebagai murid dan Nabi Khadir sebagai guru. Meskipun Nabi Musa lebih mulia daripada Nabi Khadir. Jadi banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Musa dan Nabi Khadir ini. Kisah khususnya bagi seorang guru dan seorang murid dalam hal adab. Kita belajar ketawaduan, kita belajar kesabaran, kita belajar bagaimana etika ketika ditanya seseorang, kemudian kita belajar bagaimana berat dan susahnya dalam belajar ilmu agama dan seterusnya. Insya Allah akan kita lanjutkan dalam pertemuan berikutnya karena hadisnya sangat panjang. Barakallahu fikum wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ghfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat.